Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Martinus di MOOC Academic Writing. Di video ketiga ini kita akan membahas tentang jenis-jenis academic writing. Ya, jadi lebih khususnya kita akan membahas tentang 6 jenis academic writing yang biasa orang sampaikan, termasuk essay, ada laporan penelitian nanti, kemudian summary atau reaction papers, jurnal, book review, sama literatur review. Baik, yang pertama adalah essay. Essay ini kalau dari segi bahasa adalah karangan prosa yang membahas suatu masalah secara pintas dari sudut pandang pribadi penulisnya. Ya. Dalam essay ini biasanya berisi opini, pandangan, atau ekspresi pribadi dari penulis sebagai sebuah hal yang sedang mengenai sebuah hal yang sedang terjadi atau berlangsung di masyarakat. Contoh misal saat ini di tempat saya ya, sedang ada KLB, kejadian luar biasa, penyakit polio. Ya, kasusnya baru tiga ditemukan ya, awalnya satu, setelah dicari lagi sudah 3 kasus. Dan untuk polio ini dianggap sebagai KLB karena sejatinya atau idealnya dia nggak boleh ada lagi, sudah programnya eradikasinya sudah habis. Tapi tiba-tiba ditemukan 1 kasus dan itu dari segi kesehatan adalah sebuah kejadian luar biasa atau disebut KLB. Ya, jadi Anda bisa menulis tentang polio tersebut. Kenapa bisa muncul lagi? Sebagainya. Oke, kita lihat dulu bagian-bagian dari essay secara umum. Ya, pertama essay itu terdiri secara umum ada 3 bagian. Pertama intro atau ya bagian perkenalan. Jadi di sini kita membuat statement ya, topik essay dan statement yang dibuat oleh si penulis terkait dengan fenomena yang dibahas. Contoh kayak tadi essay ya, bahwa polio tadi ya, seharusnya kita bisa membahas bahwa polio sekarang sudah tidak ada lagi karena program eradikasinya sudah berlangsung dan berhasil beberapa tahun yang lalu, tapi kenapa bisa muncul lagi ya. Nah, itu di bagian pertama kita bahas statementnya atau fenomenanya. Yang kedua, bagian body atau bagian badan dari essay ini di sini adalah kita sebagai penulis membahas, menganalisa ya, secara dalam dan memberikan argumen tentang topik yang dibahas. Ya, seperti saya sebutkan tadi di bagian ini eh, kita membahas, memberikan argumen ya, kenapa tiba-tiba muncul, apa kemungkinan penyebabnya, apakah ada masyarakat misalnya yang gagal atau tidak mau terlibat untuk vaksinasi polio dan sebagainya, apakah ada penolakan dari masyarakat terkait dengan vaksin polio dan sebagainya. Ya, jadi itu bisa kita bahas di bagian essay. Sorry, di bagian body. Pada bagian ketiga, ini adalah bagian akhir, yang biasa lebih singkat, yang merupakan conclusion atau kesimpulan dari essay tersebut. Detail mengenai proses penulisan essay nanti akan kita bahas khusus di video ke-6. Ya, di sini hanya sebatas intro. Nah, jenis academic writing yang kedua adalah, dan yang paling sering adalah laporan penelitian. Ya, jadi laporan penelitian ini bisa dalam bentuk skripsi, tesis, disertasi, dan sebagainya. Ya, bisa juga memang misalnya risetnya adalah yang melakukan dosen atau memang lembaga penelitian yang mendapatkan dana khusus dari suatu lembaga, dia tidak menulis berupa tesis atau disertasi karena ini adalah kewajiban mahasiswa, maka dia akan menulis laporan yang proses penulisan atau konten dari isi laporan itu sama. Ya, kemudian bagian-bagian dari laporan itu biasanya terdiri dari introduction, methods, results, discussion, and conclusion, plus recommendation. Jadi ini standar bagian dari hampir semua, ya setahu saya semua laporan penelitian, khususnya penelitian kuantitatif. Oke. Kemudian yang ketiga ada summary reaction paper. Ini merupakan summary atau komentar terhadap paper yang sudah dipublish. Contoh, kemarin saya mau publish tentang suatu fenomena masalah burnout pada
nakes yang bekerja di masa konflik, sorry, di masa pandemik, ya. Eh, Beberapa minggu setelah paper tersebut dipublish, saya menerima reaction paper dari seorang pembaca yang berargumen tentang konten atau alasan-alasan yang saya berikan di paper tersebut. Ya, jadi dia ada beberapa bagian yang dia support, ada juga beberapa bagian yang dia sanggah dan dia bandingkan dengan negara dia, bahwa ada yang sama dan ada yang tidak. Nah, konten dari summary atau reaction paper ini bisa, pertama tentunya ada summary-nya, kesimpulan apa dari apa yang ditulis. Yang kedua harus ada reaksi si apa tuh pemberi reaction terhadap paper tersebut. Nah, contoh-contoh paper nanti bisa dilihat di sini, linknya ya. Di sini contoh ada original papernya. Kemudian ini ada komentari atau komentar dari paper tersebut. Oke. Eh, Kemudian jurnal atau jurnal artikel, ya. Jadi jurnal atau jurnal artikel adalah bentuk publikasi yang sangat sering ditemukan sekarang, ya, karena hampir ya semua mahasiswa S2, S3, bahkan S1 pun sudah diwajibkan untuk menulis artikel untuk syarat memperoleh gelar sarjana, magister, atau PhD. Dosen ini adalah kewajiban, karena tanpa artikel maka pangkatnya tidak naik, kinerjanya untuk bagian publikasi tidak ada. Ya, jadi harus dibedakan antara jurnal dengan jurnal artikel. Jurnal itu adalah kumpulan ya dari beberapa artikel. Yang beda kalau buku itu kumpulan dari beberapa bab sehingga menjadi sebuah buku. Jurnal itu kalau buku sudah terbit sekali, sedangkan jurnal terbit dia bisa berhitungan sebulan sekali, 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, dan sebagainya. Ya, itu secara klasik, tapi setiap terbitan itu ada, setiap edisinya ada beberapa artikel di dalamnya. Tapi sistem sekarang ada beberapa jurnal atau ya jurnal seperti jurnal-jurnal di bawah PMC itu tidak mengeluarkan secara edisi lagi, tapi mereka membuat kode atau nomor paper, nomor artikel sehingga setiap ada artikel baru yang diterima atau diakses oleh jurnal tersebut akan langsung dipublish secara online. Ya, mereka tidak ada sistem cetak mencetak lagi. Ya, oke, jadi ada masuk full online. Selanjutnya adalah book review. Ya, jadi kalau sebelumnya ada reaction, ya, summary reaction, ada juga jurnal yang menerima reaksi terhadap buku yang baru dipublish. Ya, jadi misal ada orang menulis sebuah buku, kemudian ada pembaca dan ia ingin mengomentari buku tersebut, maka hal itu juga bisa dipublish di beberapa jurnal. Ya, dan ini lebih kurang sama kontennya, dia bahas apa kesimpulan dari buku, kemudian apa tanggapan si penulis tadi terhadap konten buku tersebut. Panjangnya atau jumlah katanya biasanya disesuaikan dengan kebijakan jurnal. Kemudian yang selanjutnya adalah literatur review. Ya, ini akan kita bahas detail nanti di video-video lain, ya, karena ini topiknya cukup panjang. Tapi untuk diketahui bahwa ini adalah bagian dari academic writing. Dan bentuk review ini bisa macam-macam. Bisa yang paling sering dilakukan mahasiswa adalah literatur review. Kemudian ada juga systematic review, ada meta-analisis, dan scoping review. Ya, jadi ini contohnya. Itu saja mungkin untuk uh, video kali ini. Semoga dapat ilmu baru. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.